Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nani Nurpiani dengan NIM 21121010127 kelas PAI 4D dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nani di sini akan sedikit menjelaskan mengenai peran guru dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, sebelum kita mengenai pembahasan utama, gagasan dari tema ini atau apa aja sih yang kita akan bahas di video ini, maka untuk itu yang pertama kita akan membahas ini, lalu kemudian ini, setelah itu kita akan membahas ini, dan yang terakhir kita akan membahas ini. Oleh sebab itu, tonton sampai terakhir dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Hai teman-teman, kembali lagi sama Nani. Sesuai dengan janji Nani sebelumnya, di sini Nani akan sedikit menjelaskan mengenai peran guru dan peran kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum khususnya untuk kurikulum PAI. Namun sebelum Nani ke pembahasan yang utama, kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum, lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Nah, di sini Nani akan sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut ya. Nah, mengenai pengertian kurikulum sendiri, menurut Hairudin dalam bukunya menjelaskan bahwa kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang biasanya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kata kuret yang artinya jarak tempuh lari. Sedangkan menurut Khairunisa yang dikutip dari jurnalnya yang ia ambil dari buku Falsafah Pendidikan Islam karya Omar Muhammad menjelaskan bahwa pengertian kurikulum sendiri jika diartikan dalam konteks bahasa Arab, istilah kurikulum ini dikenal dengan kata manhaj yang artinya jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Maka jika dihubungkan dengan pendidikan, kurikulum atau manhaj ini ialah jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan orang yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari mereka. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum ialah suatu landasan atau suatu perangkat yang berisi perencanaan dan pengaturan untuk digunakan dalam hal pendidikan dalam meraih dan mencapai tujuan pendidikan tersebut, yang biasanya berisi segala sesuatu yang perlu diberikan kepada anak didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum ini bersifat dinamis, yang artinya kurikulum akan terus dikembangkan dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan konteks dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk membangun kemampuan dan kompetensinya yang sesuai dengan masa. Setelah memahami kurikulum, kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menurut Omar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Pada proses ini biasanya berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar yang antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan mata pelajaran kegiatan, sumber pembelajaran, serta alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum lainnya untuk memudahkan dalam proses pembelajaran.
Dalam pengembangan kurikulum, guru dan kepala sekolah berperan penting dalam mengembangkan hal ini, karena guru dan kepala sekolahlah yang akan berperan langsung dalam menerapkannya secara langsung pula kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Setelah itu kita akan membahas mengenai peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Menurut Murray Print yang diterangkan oleh Winal Sanjaya dalam bukunya yaitu Kurikulum dan Pembelajaran, mengatakan bahwa terdapat 4 peranan guru dalam pengembangan kurikulum, yaitu implementers atau pelaksana diartikan sebagai pengimplementasi kurikulum. Jadi guru di sini juga berperan untuk pengimplementasi kurikulum yang telah dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai tenaga teknis. Dalam hal ini atau dalam pembuatan dan pengembangan kurikulum, guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi dan target dari kurikulum tersebut. Tetapi hanya bisa atau hanya pada batas pada penentuan kegiatan-kegiatan pembelajaran saja. Guru juga berperan penting untuk penerapan kurikulum yang telah dirancang pemerintah atau institusi pendidikan, dan mereka dan guru harus mampu mengajarkannya walaupun banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum sehingga berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang kedua yaitu adapters atau penyelaras, yang dimana artinya guru sebagai pelaksana kurikulum juga diperbolehkan untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik dalam suatu daerah tertentu. Peran guru sebagai adapters ini lebih luas cangkupannya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Contohnya seperti kebijakan dalam kurikulum KTSP, yang dimana perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Sedangkan untuk implementasinya waktunya dan hal yang mengenai teknis lainnya ditentukan oleh guru. Maka dapat dikatakan jika dalam peran adapters ini guru memiliki ruang untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan kurikulum dalam hal mengenai pelaksanaannya, dan hal itu berbeda dengan peran guru sebagai implementers yang tidak memiliki ruang sama sekali. Yang ketiga ada developers atau pengembang. Artinya guru berperan sebagai pengembang dalam kurikulum. Maksudnya, guru dapat mendesain kurikulum sesuai dengan visi dan misi dari sekolah atau madrasah tertentu, sehingga dapat membuat pengembangan muatan lokal dan pengembangan dirinya serta peserta didik yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Pelaksanaan peran ini dapat dilihat dalam pembuatan dokumen kurikulum seperti pengembangan silabus dan RPP. Yang keempat dan yang terakhir yaitu researchers atau peneliti. Researchers ini artinya guru berperan sebagai peneliti kurikulum atau research kurikulum. Research kurikulum ini merupakan salah satu tugas personal guru yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. Sebagai peneliti, guru bertanggung jawab untuk menguji dari komponen-komponen kurikulum, seperti menguji mengenai bahan-bahan kurikulum, efektivitas program, dan nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja dari kepala sekolah. Menurut Chandra Wijaya dan Rahmat Hidayat yang dalam bukunya menjelaskan bahwa kinerja dalam bahasa Indonesia artinya kemampuan, penampilan, prestasi, dan kapasitas. Sedangkan menurut The Scriber, kinerja berasal dari kata to perform, mengandung beberapa makna, yaitu sebagai melakukan, menjalankan, melaksanakan, atau menyempurnakan tanggung jawab. Dalam Islam sendiri, kinerja merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja ini merupakan bentuk yang nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya yang berkualitas. Terdapat beberapa komponen yang dapat diidentifikasi menjadi indikator kinerja kepala sekolah. Menurut Depdiknas yang dikutip oleh Endang dalam jurnalnya menjelaskan bahwa komponen tersebut sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pendidik merupakan aspek yang pertama yang menjadi indikator dari kinerja kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam hal ini biasanya berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan program-program pendidikan dan menyusun struktur dan organisasi sekolah.
Kemudian kepala sekolah sebagai administrator. Maksudnya hal ini berkaitan dengan mengelola seluruh aspek yang terkait dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian ada kepala sekolah sebagai motivator. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan mengatur lingkungan kerja, suasana kerja, dan kemampuan menetapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Kemudian ada kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuan mengembangkan dalam mengembangkan kemampuan profesional guru. Setelah itu ada kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader. Maksudnya kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin akan terlihat dengan memiliki kepribadian yang kuat seperti bertanggung jawab, jujur, berani mengambil resiko, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu sebagai indikator. Sebagai inovator. Maksudnya yaitu kemampuan untuk mencari, menentukan, dan menerima gagasan baru yang berasal dari orang lain serta kemampuannya dalam melaksanakan. Setelah membahas kinerja, kita akan membahas mengenai peran dan tugas dari kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah memiliki tugas dan peran yang paling strategis dalam mengembangkan kurikulum. Tugas pertama dalam hal ini ialah kepala sekolah harus mengetahui dan paham mengenai semua yang terkait hakikat dari kurikulum tersebut. Karena hal ini sangatlah penting bagi kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik atau tidaknya sekolah akan sangat ditentukan dari tingkat kepengetahuan dan pemahaman kepala sekolah terhadap berbagai persoalan pendidikan, dan tentu hal itu termasuk kurikulum. Kurikulum akan terus dirubah, dikembangkan, dan akan terus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah serta kondisi wilayah dari sekolah tersebut. Oleh karena itulah pihak sekolah, terutama kepala sekolah, berperan untuk menyesuaikan hal tersebut, dikarenakan pemerintah hanya menetapkan standar kurikulum secara nasional saja, yang dimana itu untuk diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Sedangkan untuk mengembangkannya diberikan kepada pihak sekolah agar sesuai dengan standar yang diinginkan. Disinilah peran penting dari kepala sekolah dalam mengelola keterampilan kepemimpinan dan manajerial dalam merespon perubahan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk peserta didik, sehingga mampu membentuk tim pengembangan kurikulum sekolah yang mampu menghasilkan pengembangan kurikulum yang responsif. Di era sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kepala sekolah harus menyesuaikan dalam hal pengembangan kurikulum itu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maka, menurut Mulyasa yang dikutip oleh Abdul Qadir, menjelaskan bahwa di era sekarang ini, dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah harusnya melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah harus melahirkan keputusan-keputusan yang visioner, yang artinya bersikap terbuka terhadap masukan dan perubahan lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri dan sekolah atau madrasah. Yang kedua, kepala sekolah harus menciptakan iklim atau budaya pribadi mandiri bagi seluruh stakeholder sekolah. Dalam hal ini, peran kepala sekolah hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai eksekutor tunggal dalam upaya pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu kepala sekolah menetapkan job description atau pendelegasian wewenang kepada para wakil kepala dan tenaga pendidik serta kependidikan lainnya. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin dalam upaya pendayagunaan sumber daya yang ada di sekolah dalam mendesain kurikulum. Kemudian yang keempat, kepala sekolah membuat sistem informasi manajemen yang objektif dan terbuka. Yang terakhir, kepala sekolah menjadi pelopor iklim demokratis di sekolah atau di madrasah. Mungkin cukup sekian dari Nani, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.